Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fakih, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengangguran untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi mikro. Pertama, di sini adalah pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya, atau dalam pengertian lain adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis pengangguran. Terdapat dua jenis pengangguran, yaitu berdasarkan lama waktu kerja dan berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama berdasarkan lama waktu kerja. Satu, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, dan juga mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 5 jam dalam seminggu dan masih mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini adalah pekerjaan dengan produktivitas rendah karena ketidaksesuaian bidang pekerjaannya. Kemudian yang kedua berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi secara musiman atau dalam kondisi tertentu. Biasanya pengangguran ini terjadi pada sektor pertanian, misalnya di musim paceklik. Kemudian yang kedua pengangguran friksional atau peralihan. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran karena upah terlalu tinggi. Pengangguran karena upah terlalu tinggi adalah pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan mereka sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Kemudian yang keenam yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Kemudian yang ketujuh pengangguran potensial atau potential underemployment. Pengangguran potensial adalah pengangguran yang terjadi apabila pekerjaan dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain. Misalnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin atau mekanisasi. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran konjungtur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu faktor penyebab pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara adalah ada 5, yaitu tekanan. Yang pertama yaitu tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Kemudian yang ketiga kecilnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dari jumlah pencari kerja. Kemudian yang keempat kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Kemudian yang kelima terjadi pemutusan hubungan kerja yang kurang kondusif. Peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor dan sebagainya. Dan yang keenam yaitu kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Dan yang ketujuh berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Yang kedelapan masih sulitnya arus masuk modal dari negara asing. Yang kesembilan iklim investasi yang belum kondusif dan belum maksimal.
Kemudian yang ke-10 tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lemah. Kemudian yang ke-11 adanya urbanisasi dan stabilitas politik yang tidak stabil. Kemudian yang ke-12 perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu dampak pengangguran. Dampak pengangguran ini menyebabkan pertama, pendapatan nasional menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja dan upah rendah. Kemudian yang keempat, minat investasi dan pembentukan modal rendah. Kemudian menjadi sumber utama kemiskinan. Kemudian pemborosan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, memberi dampak sosial terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Kemudian yang kelima yaitu cara mengatasi pengangguran. Adapun cara untuk mengatasi pengangguran adalah menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian, melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Yang kedua yaitu menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan berusaha. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme. Yang keempat, mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri, perlu keberpihakan kebijakan, termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil, dan tingkat suku bunga yang mendukung. Kemudian yang kelima, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Dan yang keenam yaitu perbaikan dan penyatuan kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir adalah penempatan tenaga kerja di Indonesia yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.